pada kesempatan ini saya juga cuma ingin menyampaikan ya, tolong sampaikan media, anak saya dioperasi nih hari ini. Ya, Vergio, saya belum bisa mendampingi dia di operasi, jadi saya cuma ingin menyampaikan, Vergio semangat, ya ayah, doa ayah senantiasa mendukung dan menyertai Gio. Jack, saya manggilnya Jack, jagoan soalnya. Jack, semangat Jack ya, jangan takut ya, semangat, ayah doakan dari jauh, love you Jack. Dan Bunda juga dampingi Vergio ya, Bunda ya, supaya bisa sembuh dengan cepat ya. Hasil sidang tadi, sebenarnya tadi sidang pembacaan pledoi dari pengacara dan penyampaian pledoi dari terdakwa yaitu Faris RM. Dari kami pledoi dari pengacara, pembelaan kami adalah karena pasal yang didakwakan adalah pasal sebagai pengedar, jadi kami meminta supaya seorang Faris RM dibebaskan dari tuntutan. Kenapa? Karena dia hanya sebagai pengguna dan bukan pengedar, itu yang pertama. Tapi kalau kemudian majelis hakim berpendapat lain, kami memohonkan supaya majelis hakim itu kemudian memutuskan rehabilitasi terhadap seorang Faris RM. Jadi diupayakan adalah rehabilitasi ya. Jadi itu tadi yang kami juga secara pledoi. Bang, dengan pledoi hari ini gimana Bang? Puas Bang sudah menyampaikan hasil pledoinya? Ya, saya menyampaikan aja apa yang harus saya sampaikan kan, kan gitu kan. Ini kan semua seperti saya bilang, kalem, tenang, saya jalan akan pelan. Ya, seperti kita tahu, ini kan semua SOP ya, semua kan prosedur, ya, SOP, semua prosedur. Karena jaksa penuntut umum, SOP-nya mendakwa, ya kan, pengadilan, penasihat hukum, SOP-nya membela, gitu kan. Majelis hakim, SOP-nya melihat relevansi masing-masing gitu, peristiwanya sesuai kesaksian, bukti dan segala macam. Jadi buat saya sih masih proses ya, masih proses. Namun yang ingin saya sampaikan via media dan kepada masyarakat adalah terima kasih atas supportnya, atas dukungannya, semua pihak, keluarga, masyarakat, media. Yang penting nih ya, saya garis bawahi, yang penting adalah untuk semuanya memahami. Saya laki-laki, saya Faris RM, saya akan berdiri untuk kesalahan saya. Jadi mohon doakan aja, semoga yang terbaik ya. Nah, dari Faris RM, dia memberikan pledoi ya, sampaikan secara runtut. Yang pertama adalah permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kepada siapapun juga yang mengalami suatu kekecewaan dari peristiwa ini. Yang kedua, dia juga menyatakan bertobat dari perilaku yang kemarin itu, sehingga dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Yang ketiga, dia akan mematuhi semua putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Yang keempat, dia kemudian akan berupaya kembali memperjuangkan kehidupannya yang akan baru lagi, yaitu beliau ini akan bekerja keras untuk keluarganya yang pertama. Yang kedua, beliau juga akan berkarya lagi di dunia musik. Yang ketiga, akan menciptakan lagu dan seterusnya. Dia menjadi komposer lagi dan dia akan menjalani hidup yang baru, dan kata-kata terakhir dari dia adalah insya Allah gitu. Dari kuasa hukum sendiri abang menginginkan apa Bang? Apa dia ingin direhab atau? Ya memang dia harus direhab karena di dalam sel-sel otaknya masih ada kecanduan narkotika, obat narkotika, adiktifnya kecanduan, makanya dia harus diobati dengan obat anti narkotikanya. Jadi dari sel-sel harus dibersihkan supaya dia benar-benar bersih dari kecanduan. Kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan dia bersih dan tidak lagi kecanduan. Bang, alasan jaksa mendakwa pengedar apa sih Bang alasannya Bang? Itu tanyakan kepada jaksa. Kita hanya bisa mengira-ngira, mungkin jaksa sebel kali sama Faris RM kan. Jadi udah pengedar aja lu, kelamaan kan, residivis kan begitu kan. Jadi itu, tapi itu pikiran jaksa ya, bukan pikiran kita. Kita hanya menduga-duga pikiran jaksa. Tapi secara bukti nggak ada Bang? Secara bukti dia bukan pengedar, begitu. Jadi karena bukan pengedar, dan saksi ahli juga menyatakan bahwasanya pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal pengedar, ya sudah kita pahami ini sebagai dakwaan dia sebagai pengedar. Tapi dia karena dia bukan pengedar, dia adalah pengguna, makanya kita memohon supaya dalam pledoi kita supaya majelis hakim memutuskan lepas atau bebas dari tuntutan pasal. Bang, kemarin kan saksi BNN dia menyatakan bahwa harus direhab Bang ya. Ya. Gimana Bang? Ya, setuju dengan BNN. Memang seorang pengguna yang harus direhab dari kecanduan, karena mereka ini kalau dihukum malah habis masa hidupannya, malah berantakan dan rusak gitu. Bang, ada kekapukan dari Faris nanti mungkin ngomong sama abang, saya janji deh untuk... Oh, itu dia nggak usah ngomong sama kita, ngomong sama seorang juga begitu dia, sama di persidangan juga begitu dia. Saya kapok
kapok begitu. 3 kali ngomong kapok gitu. Jalanin. Ya bagaimana nanti aja lah. Oh, ya jangan dorong Ren. Oke bang. Mas Faris artinya akan kembali bermusik seperti apa? Oh iya dong, itu aja. Bermusik sampai mati. Jadi tetap optimis ya Bang Faris ya? Insya Allah optimis lah. Yang saya percaya bahwa insya Allah apapun kondisinya nanti itu merupakan peluang dan kesempatan yang Allah berikan buat saya untuk berehabilitasi, memperbaiki diri, ya menjadi manusia yang lebih baik lah, sempurna lah. Insya Allah. Amin. Terima kasih ya. Semuanya, terima kasih. Alhamdulillah, sudah sehat-sehat. Pak Faris gimana Bang? Alhamdulillah. Itu di